Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cari usaha. Di video kali ini Bang Gandhi bakal berbincang tentang peluang usaha makanan Jepang modal kecil. Dari seorang ibu rumah tangga yang pernah bekerja di Jepang selama 3 tahun, pulang ke Indonesia mencoba berjualan makanan Jepang dengan bahan-bahan yang halal. Bagaimana beliau memulai usahanya, suka dukanya bagaimana, dan peluang apa yang bisa sahabat cari usaha dapatkan, simak terus di video channel usaha ini, dan berikut cuplikannya. Ya, paketnya murah banget. Itu dari takoyaki kita cuma mulainya dari 4 juta rupiah. 4 juta? Ya, cuma 4 juta loh. Gratis konsultasi. Gratis konsultasi selama? Selamanya. Selamanya. Assalamualaikum Bang Gi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, boleh perkenalan dulu dengan sahabat cari usaha yang nonton channel ini? Halo, selamat sore teman-teman semua yang nonton channel ini. Perkenalkan, nama saya Anggi, saya ibu rumah tangga yang mencoba peluang usaha di jajanan Jepang. Saya merintis ini udah hampir 2 tahun ya, tepatnya di Jalan Putri Daranante, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, mungkin Bang Anggi tadi kan sempat saya singgung sedikit di awal, Bang Anggi pernah bekerja di Jepang. Mungkin sedikit cerita dulu pengalaman waktu ke Jepang. Oh ya, dulu saya seorang perawat, terus tahun 2009 saya mencoba peruntungan dari Dinas Kesehatan bekerja sama dengan BNP 2 TKI untuk tenaga kesehatan bekerja di Jepang. Nah, alhamdulillah 2009 itu saya lulus seleksi dan bekerja di Jepang selama 3 tahun. 2012 saya pulang ke Indonesia. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, apakah langsung membuka makanan Jepang ini? Oh enggak Pak, tahun 2012 setelah pulang dari Jepang itu saya bekerja di perusahaan Jepang juga di Tayan. Itu selama 2 tahun, 2 tahun lah ya, 2012 akhir hampir mau ke 2013 sampai 2015. Terus saya menikah, alhamdulillah ketemu suami di situ, kebetulan dengan warga negara Jepang juga. Oh, suaminya warga negara Jepang ya? Ya, alhamdulillah ketemunya di jodoh di situ, bukan di Jepangnya ya. Bukan di Jepangnya, ketemunya malahan di Tayan. Nah, 2016 kami memutuskan untuk pindah ke Pontianak. Nah, dari situ kita suka kuliner, jalan-jalan di kuliner di Pontianak, dan situ kita tidak menemukan jajanan seperti takoyaki yang sebenarnya itu seperti apa, itu kita tidak menemukan. Akhirnya dari situ kita punya ide, akhirnya jualan lah takoyaki, dorayaki, dan lain-lain. Emangnya ada perbedaan Mbak, takoyaki, dorayaki yang Mbak sebutkan tadi itu dengan yang dulu waktu Mbak pernah di Jepang? Yang jual di sini ya sedikit berbeda ya Mas, karena takoyaki yang sebenarnya itu sebenarnya tidak keras, jadi pas digigit itu dia lumer di dalam. Nah, spesialnya takoyaki yang punya kita ini, kita tidak menggunakan pakai garam, micin itu enggak. Jadi kita murni dari kecap asin, yaitu kecap asin Jepang namanya, yang kita juga pakai kaldunya itu yang memang asli dari kaldu ikan cakalang. Jadi bukan pakai garam apa itu beda. Berarti ikan asinnya buat sendiri berarti? Enggak, ada sih butornya ada. Butornya. Tapi belinya saya langsung dari Jakarta, enggak dijual di Pontianak. Terus yang ikan cakalang tadi itu? Beli di Jakarta semua. Hampir 80% bahan bakunya ini kita kirim dari Jakarta. Siap. Oh ya, kalau boleh tahu mereknya apa Mbak ya? Kalau dijelasin. Goeng. Goeng. Artinya apa itu Mbak, Goeng itu Mbak? Goeng itu banyak artinya sih Mas. Salah satunya itu lucky, sukses kayak gitu. Berkah, kalau bahasa Muslim itu berkah, sukses kayak gitu. Itu kalau bahasa Indonesia ya mungkin lebih segitulah. Kemudian gimana? Waktu memulai usaha itu apa tantangan terberat yang dihadapin? Memulai usaha itu tantangan terberatnya yaitu mempromosikan usaha kita ya, terutama untuk Goeng itu sendiri kan makanan dan jajanan yang tidak familiar di lidah orang Indonesia.
Jadi dari situ di awal pertama itu memang up and down sih usahanya, kadang-kadang rame, kadang-kadang enggak gitu ya. Tapi intinya tuh ya berjalan aja terus, lama-lama juga ketemu marketnya kayak gitu. Oh ternyata memang marketnya ada, walaupun ya sedikit kalau dibandingkan dengan harga yang di tempat lain ya memang di sini agak lebih mahal. Tapi yang udah beli alhamdulillah rata-rata pada balik Repeat lagi. order ya? Ya repeat order. Ya, alhamdulillahnya. Oh gitu. Jadi selama 2 tahun ini apa aja yang sudah Mbak lakukan, terutama dalam hal untuk saya dengar ada membuka kemitraan juga Mbak ya? Ya, kemitraan itu sebenarnya ide waktu corona. Di saat corona itu membuat orang banyak mati usahanya. Di situ saya berpikir mungkin banyak yang ibu-ibu rumahan yang pengen usaha tapi modal kecil. Awalnya tuh konsepnya ghost kitchen, yaitu buat usaha dengan memanfaatkan dapur di rumah kayak gitu kan. Jadi kalau di sekarang kan udah enak ya, kita ada GoResto, bisa bekerja sama dengan GoFood, Grab, kayak gitu kan. Jadi nggak perlu outlet juga, usaha di rumah sebenarnya udah bisa jalan. Makanya saya membuat paket murah kayak gitu. Paket murah ya, tolong catat ya sahabat peluang usaha, ini paketnya murah banget ya. Ya, paketnya murah banget, itu dari takoyaki kita cuma mulainya dari 4 juta rupiah. 4 juta, ya cuma 4 juta loh sahabat usaha ya. 4 juta rupiah, teman-teman udah bisa dapat bahan baku, pemanggang takoyaki, kemudian diajarin juga cara buatnya. Itu konsultasi selamanya lah sampai usaha tuh bisa jalan. Mbak, coba kita ulangi lagi Mbak, pelan-pelan tuh. 4 juta itu dapat apa aja itu Mbak? Dapat tepung premix takoyaki. Tepung premix takoyaki. Terus dapat bahan-bahannya seperti taburan takoyaki. Terus pemanggangnya. Oh, pemanggangnya juga dapat ya? Pemanggangnya juga dapat. Terus diajarin sampai bisa. Yang terpenting ini diajarin ini sampai bisa. Sama Mbak Anggi langsung. Iya. Ya. Gratis konsultasi. Gratis konsultasi Selamanya. Selamanya. Waduh, ini benar-benar kita dibimbing sampai bisa ini sahabat cari usaha ya. Oke. Terus kira-kira kalau kemitraan ini buat teman-teman yang mungkin jauh dari Pontianak gimana Mbak? Alhamdulillah kita udah ada 3 mitra ya, yang dari Singkawang ada juga, Sanggau ada, kemudian yang terakhir itu di Jambi. Oh Jambi ya, ya sahabat cari usaha ya. Itu nggak masalah Mas, jadi kemitraan kita ini bukan franchise. Oh bukan franchise. Jadi teman-teman yang baru mau mulai usaha, belajar nge-branding. Jadi di situ teman-teman untuk nama usahanya kan silakan. Oh bebas ya, nggak harus pakai nama. Nggak harus pakai nama gue. Ya. Nah, jadi di situ kita belajar nge-branding gimana, cara promosi gimana. Luar biasa. Ya. Jadi ilmunya Mbak Anggi langsung diturunkan semua nih buat teman-teman cari usaha yang mau coba gabung di kemitraannya Goen ini. Ya kemudian selain kemitraan, apalagi Mbak yang coba ditawarkan dari? Alhamdulillah sebentar lagi kita kan mau puasa, jadi di Goen ini kita menawarkan makanan frozen food. Frozen food. Ya, mungkin buat emak-emak di rumah yang malas untuk masak yang ribet saat sahur. Nah, di sini kita menyediakan makanan frozen food seperti chicken katsu, karage, ada karenya juga. Jadi di rumah itu tinggal dipanasi, tinggal digoreng atau dikukus kayak gitu, langsung bisa siap dinikmati. Ada produknya nggak Mbak? Ada. Ya. Nah ini salah satu contoh menu kita. Nah ini nih frozen food dari chicken karage. Nah ini sebenarnya ready to eat ya. Jadi teman-teman tinggal goreng aja di rumah. Udah dibumbuin Mbak ya? Udah siap makan sebenarnya. Jadi tinggal digoreng aja. Nah, tinggal digoreng aja ini. Kemudian ini ada juga chicken karage. Nah ini juga plus karenya. Nah ini ada karenya. Ini ada karenya. Itu kuahnya Mbak ya? Ya kare. Ini kare asli Jepang. Asli Jepang ya, catat ya sahabat cari usaha.
Ini dalamnya ada wortel sama apel, jadi manisnya murni dari apel. Nah ini tinggal dikukus aja atau direbus dengan air panas. Resepnya hanya Mbak Anggi yang tahu nih dan bakal siap dibagikan ke teman-teman reseller. Nah kalau ini tinggal digoreng aja sih, udah siap makan juga. Siap makan. Jadi buat teman-teman di rumah yang malas untuk masak buat saat cari usaha, tolong dengerin nih ya. Tinggal beli aja tuh goeng. Atau mau jadi reseller juga bisa. Reseller Mbak, gimana tuh coba? Kalau reseller sih kita syaratnya cuma beli 5 produk aja ya. Jadi udah harga reseller. Coba produknya apa aja tadi Mbak? Coba di ini. Nih ya teman-teman ya, ada chicken katsu saus mentai. Ya. Chicken katsu kare. Chicken karage saus mentai, beef yakiniku sama beef gyudong. Nah, dengan beli 5 ini, satu-satu boleh atau 5-5-nya boleh. Yang penting ada 5 produk dibeli semua, bisa dapat reseller dengan harga reseller yang nanti Mbak Anggi jelaskan lagi. Oke Mbak Anggi, langsung jelasin Mbak. Nah kalau untuk join resellernya sih kita gampang ya, jadi bisa campur semuanya dengan minimal beli 5, itu teman-teman udah dapat diskon 15%. Wow, 15%, lumayan tuh buat mama yang hobinya rebahan tuh, dapat 15%. Ya. Lumayan, dan ya kita juga tidak menentukan harus ikut harga kita, boleh mau dinaikin juga boleh, nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Ya, dan tahu-tahu nanti begitu penjualannya banyak, pas mau lebaran, ada buat uang tambahan buat beli baju lebaran, ya gitu ya sahabat cari usaha. Tambahan buat beli baju anak, beli kue, buat mama di rumah. Oke. Kemudian untuk balik lagi nih ke kemitraan nih, kan tadi buat teman-teman cari usaha kan gimana aja kalau mau bergabung. Nah, kita ada Instagram @goengofficial.id. Nah, di situ ada bio WA saya. Tinggal klik aja ya. Tinggal klik ini. Ada nomor WA saya, silakan tanya yang bebas. Atau nanti bisa dilihat di deskripsi YouTube video ini ya, sahabat cari usaha. Jadi nggak usah khawatir. Oke, Mbak Git, apa lagi kira yang mau diceritain? Jadi buat teman-teman yang mau cari usaha, yang mau memulai usaha, saya sarankan mulailah dari hal yang kecil dulu, dengan modal kecil dulu. Karena apa? Ketika kita belajar memulai usaha itu tidak akan mulus, banyak rintangannya. Jadi ketika kita down, ketika kita jatuh, jadi itu tuh tidak terlalu sakit banget kalau modalnya sedikit. Kalau langsung ratusan juta, pas sakit udah carinya susah, habisnya cuma sebulan, 2 bulan, atau udah sampai 1 tahun udah habis. Itu tuh sakitnya luar biasa. Itu pengalaman saya pribadi ya, pertama belajar usaha langsung yang jebret besar dengan modal yang besar, akhirnya mati. Apa itu Mbak? Usaha apa itu dulu? Dulu saya buka kafe dan cuci motor hidrolik dengan modalnya lumayan juga ya, untuk sewa kios saja udah 35 juta, belum beli hidrolik. Itu udah ratusan juta, akhirnya saya bangkrut. Nah, belajar dari situ saya memulai usaha ini dari gerobakan, dari jualan di depan Indomaret, di depan kafe orang. Jadi ini modalnya sedikit sekali, karena saya mikir kalau saya tidak sanggup untuk menjalannya, jadi nggak terlalu sakit seperti yang dulu kayak gitu. Ya, mungkin sahabat cari usaha nggak tahu kalau sakitnya itu di sini. Iya, carinya susah, carinya susah, habisnya sebentar, ratusan juta habis sebentar. Ya. Oke, nanti berikut setelah video ini kita bakal ngelihat seperti apa sih menu-menu dari Goen ini dan menu-menu yang bisa teman-teman dapatkan kemitraannya maupun resellernya. Ikuti terus video cari usaha selanjutnya dan jangan lupa subscribe, tekan loncengnya untuk dapat update video-video selanjutnya. Di samping kita sudah ada beberapa menu andalan dari Goen yang bisa sahabat cari usaha dapatkan dengan modal mulai dari 4 juta rupiah. Nah, bagi monggo dipersilakan. Nah, buat teman-teman para pencari usaha,
Di sini kalau untuk mengambil kemitraan salah satunya produk Taiyaki. Nah, selain udah dapat pemanggannya yang berbentuk ikan, nah teman-teman juga bukan hanya mendapatkan satu menu jual satu, tapi bisa mendapatkan 3 menu. 3 menu ya Mbak ya? 3 menu, iya. Salah satunya Taiyaki, itu kue ikan yang rasanya manis. Terus ada namanya Okonomi Taiyaki. Nah, ini itu Okonomi Taiyaki. Nah, ini Okonomi Taiyaki. Nah, dia berbentuk ikan juga, tapi rasanya asin. Wah, Nah, gurih gitu. Nah, setelah itu ada namanya Croissant Taiyaki. Nah, yang seperti ini. Nah, yang Croissant Taiyaki ini yang seperti ini. Nah, ini berbahan dasar dari puff pastry, jadi rasanya tuh garing, renyah kayak gitu kan. Nah, buat teman-teman semua, nah kalau teman-teman ngambil paket yang Taiyaki, nah dalam satu paket itu bisa menjual 3 menu. Ada yang manis, ada yang asin, dan ada yang garing. Nah, seperti ini. Nah, untuk kesemuanya itu, semuanya kita akan ajarin sampai bisa. Kemudian bahan-bahan bakunya juga kita sediakan. Jadi teman-teman tinggal buka, nggak perlu mikirkan harus beli apa lagi, enggak. Jadi yang udah kita arahin semua. Oh iya, benar Mbak. Kalau yang terkait mengenai bahan baku tadi Mbak, Nah, kalau kita sih tidak mengikat ya buat buat mitra sendiri, apakah nanti harus repeat order lagi ke kita bahan bakunya atau mau sendiri juga itu tidak masalah ya gitu kan. Tapi yang pasti kalau mau jual makanan ini masalah rasa ya Pak ya. Kalau misalnya customer udah pernah merasakan bahan dari kita, terus kita olah lagi yang lain, pasti otomatis rasanya akan berubah dan menyebabkan customer tidak balik lagi gitu. Tapi kita juga kalau mau beli bahan baku di sini juga kita sediakan, kita siap kirim, kita siap support. Tapi kalau mau sendiri ngeracik sendiri juga nggak ada ikatan apa-apa sih, nggak ada masalah gitu. Tentu bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh Mbak Anggi ini untuk para mitra pasti sudah disiapkan yang terbaik dengan rasa dan resep yang insya Allah tidak berubah Mbak ya? Iya, yang sama seperti digoreng juga. Ya, oke. Bisa dijelaskan lagi Mbak, ini yang menu ini apa? Nah, kalau untuk bento sendiri, goreng bento ini kita mulainya masih baru ya Pak ya, masih di awal tahun 2021. Ini kita mencoba untuk berinovasi aja. Nah, jadi kita pengen menjual, memberi cita rasa, oh ini loh makanan Jepang yang sebenarnya, tapi halal gitu. Nah, kalau ini untuk chicken katsu kare, nah ini ada chicken katsunya. Nah, ini dagingnya tebel ya, disiram dengan saus katsu sendiri, terus ditaburin dengan rumput laut. Nah, ini ada karenya. Nah, kare sendiri ini kita dari wortel sama apel. Terus bumbu karenya juga kita memang bumbu kare yang dari sana, bukan ngeracik sendiri kayak gitu. Nah, terus ini ada manis, ada salad ya, salad. Terus asinan jahe yang biasa untuk makan sushi. Nah, kemudian ini karena orang Indonesia suka pedas, jadi kita kasih bubuk cabe. Nah, kalau ini yang dressingnya ini juga kita dressing dari Jepang, kita pakai QP yang udah pasti halal. Nah, ini yang pembedanya ya ini bahan-bahan kita premium, memang untuk harga sih ya agak berbeda ya gitu. Nah, kalau ini rice bowl, ini juga menu baru dari kita. Ini beef yakiniku. Ya, beef yakiniku. Ini terinspirasi dari Yoshinoya sih sebenarnya. Jadi kita mencoba menjual dengan harga yang murah. Tapi rasanya saya bergaransi lah pasti enak kayak gitu kan. Nah, ini spesial menu pilihan dari Pak Dandi ya. Nah, kalau ini chicken katsu mentai tobiko. Nah, sebenarnya ini terinspirasi sih. Kalau sekarang kan lagi hits di Indonesia apa-apa mentai, dimsum mentai, sushi mentai, salmon mentai. Nah, dari situ saya bikin ide, kenapa saya nggak menjual juga dengan katsu mentai gitu. Nah, katsu mentai ini mayones, terus diracik, terus pakai yang bulat-bulat ini nih. Nah, yang bulat-bulat merah ini itu adalah tobiko atau telur ikan. Nah, yang biasa dipakai untuk sushi. Nah, setelah itu kita poach.
biar amisnya dari tobiko ini nggak terlalu berasa banget kayak gitu. Jadi biar lebih gurih kayak gitu. Terima kasih, Mbak Anggi. Sama-sama Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo minasan, kono channel Miru Hito wa wasu subscribe, like, share, and comment. Wasu renai dene, jamata.